Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ashfa. Pada sesi bilas kali ini, saya akan menceritakan tentang Jabir bin Hayyan, Bapak Kimia Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Ia lahir di sebuah kota bernama Tus yang terletak di Khurasan pada 101 Hijriah atau 720 Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli di bidang farmasi. Saat menginjak usia remaja, Jabir dibawa hijrah oleh ayahnya ke Yaman, lalu berlanjut ke Kufah dan hidup di bawah naungan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sana, Jabir belajar ilmu agama dari dua orang guru, yakni Imam Ja'far As-Shadiq dan Harb Al-Hamir. Pada masa kehidupan Jabir, ilmu kimia digunakan oleh orang-orang Mesir kuno untuk mengawetkan mayat, membuat minyak dan parfum, serta membuat. Sementara itu, penggunaan yang lebih dari hal tersebut masih dianggap sebagai sihir yang dilakukan dengan mantra-mantra. Jabir sangat tertarik untuk mempelajari cairan yang bisa mengubah barang tambang murah menjadi mahal. Misalnya, mengubah timah menjadi perak atau mengubah kuningan menjadi emas. Ketertarikan ini kemudian mendorong Jabir untuk melakukan penelitian yang justru membuatnya berhasil menemukan berbagai penemuan baru di bidang ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian Jabir bin Hayyan dijuluki sebagai Bapak Kimia Islam. Penemuan-penemuan Jabir. Selama melakukan eksperimen di laboratoriumnya, Jabir menghasilkan banyak sekali penemuan di bidang kimia. Di antaranya adalah cara memurnikan emas dan mencegah terjadinya karat pada besi. Jabir juga berhasil menemukan zat yang bisa melarutkan emas dengan cara mencairkan asam nitrat dan asam klorida. Jabir juga pernah mengamati peristiwa yang terjadi ketika ia melakukan pemanasan anggur. Anggur yang dipanaskan ternyata akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Penemuannya ini kemudian menjadi sumber inspirasi bagi ilmuwan kimia lainnya bernama Abu Bakar Ar-Razi dalam proses menemukan cairan yang sekarang dikenal sebagai nama etanol. Jabir memperkenalkan apa yang kita kenal dengan penyaringan melalui proses pemisahan partikel baja di dalam air. Ia memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memperkenalkan penggunaan bahan-bahan kimia untuk keperluan sehari-hari, seperti membuat vernis dan cat, mengeraskan kain tenun, dan lain-lain. Ia juga berhasil menciptakan air emas, kertas anti-api, tinta yang bisa bersinar pada malam hari dari karat besi, dan masih banyak lainnya. Masya Allah, hebat sekali ya! Jabir mendapatkan pengetahuan dan menghasilkan penemuan-penemuannya dengan cara melakukan percobaan atau eksperimen. Oleh karena itu, ia mewajibkan murid-murid yang belajar kepadanya untuk melakukan percobaan-percobaan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan dengan asal menebak. Karya-karya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan mengabadikan penemuan-penemuannya ke dalam puluhan buku dan makalah karyanya. Antara lain, Al-Jamal Al-Isrun yang merupakan kumpulan dari 20 makalah tentang kimia, Al-Ahjar Al-Khawas Al-Kabir, Asrarul Kimia, dan Ushulul Kimia. Makalahnya di bidang kimia bahkan berjumlah hingga kurang lebih 500 buah. Wah, luar biasa sekali ya. Selain menulis tentang ilmu kimia, Jabir bin Hayyan juga menulis buku berisi di penelitiannya di bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Di antaranya buku tentang alat untuk mengukur ketinggian benda langit. Berkat buku-buku dan makalah yang ditulisnya, para ilmuwan pada zaman modern dapat mempelajari dan hingga kini masih menjadikannya sebagai rujukan. Jabir menghabiskan masa tua di tanah kelahirannya. Ia pun wafat pada 197 Hijriah pada usianya yang ke-96 tahun. Sekian cerita bilas kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.